Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Purjianto pada mata kuliah Etika Bisnis. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan 12, yaitu tentang globalisasi bisnis. Kita akan lihat dulu teori globalisasi. Cochrane dan Payne menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi terdapat 3 posisi teoritis. Ya. Ini salah ketik ya, teoritis. Teoritis yang dapat dilihat yaitu para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang, diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Namun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut. Para globalis positif dan optimis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Kemudian para globalis pesimis berpendapat bahwa jadi ini globalisasi yang pesimis ya, tadi di atas ada yang globalisasi para globalis optimis, yang ini globalis pesimis. Berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan Barat, terutama Amerika Serikat, yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar di permukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi atau anti globalisasi. Nah, kemudian kelompok-kelompok tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata. Atau jika memang pun ada, ini terlalu dibesar-besarkan ya menurut para tradisionalis. Nah, para tradisionalis merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan atau evolusi dari produksi dan perdagangan kapital. Nah, di sisi lain para transformasionalis ya, para transformasionalis berada di antara globalis dan tradisionalis. Jadi mereka berada di tengah-tengah. Mereka berpendapat bahwa pengaruh globalisasi telah dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika tidak atau jika menyangkal keberadaan konsep globalisasi. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau setidaknya dapat dikendalikan.
Kita sekarang lihat globalisasi bisnis, yaitu proses pergeseran keadaan menuju perekonomian dunia yang lebih terintegrasi dan saling tergantung antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, kemudian karena adanya pergeseran-pergeseran tersebut, maka beberapa pergeseran yang terjadi adalah misalnya dalam hal globalisasi pasar, ya, kemudian globalisasi produk atau produksi, kemudian globalisasi dalam hal pemasaran, ya, atau marketing. Nah, apa saja penggerak globalisasi? Yang pertama adalah faktor politik atau politis. Kecenderungan untuk menyatukan, ya, atau unifikasi dan sosialisasi masyarakat global ini dapat kita lihat misalnya adanya persetujuan perdagangan preferensial NAFTA, kemudian AFTA, kemudian Uni Eropa dan sebagainya. Kemudian teknologi juga merupakan salah satu penggerak globalisasi. Kemajuan-kemajuan dalam teknologi, terutama komputer dan teknologi komunikasi. Nah, kemudian penggerak berikutnya adalah pasar, ya. Perusahaan global menjadi pelanggan global. Jadi pelanggan internasional global itu juga akan menjadi pelanggan global. Biaya-biaya juga ini menjadi penggerak globalisasi. Globalisasi lini produk dan produk membantu mengurangi biaya dan economies of scale. Kemudian persaingan. Perusahaan mempertahankan pasar dalam negeri dari para pesaing, terutama pesaing dari negara lain, ya, atau pesaing asing, dengan memasuki pasar pesaing luar negeri. Nah, tadi di atas kita sebutkan globalisasi pasar, yaitu penyatuan pasar yang sebelumnya berbeda dan terpisah satu sama lain menjadi satu pasar global yang sangat besar. Alasannya adalah hilangnya atau penghalang batasan dalam melakukan perdagangan antar negara, ya. Jadi sudah tidak ada lagi penghalang atau batasan, ya, secara teritorial antara satu negara dengan negara lain. Kemudian globalisasi produksi dalam hal pengadaan sumber daya barang dan jasa dari berbagai lokasi dunia yang mengambil keuntungan dari perbedaan biaya dan kualitas produksi suatu negara, ya. Termasuk dalamnya adalah tenaga kerja, energi, dan sumber-sumber yang lainnya. Globalisasi marketing. Sistem marketing lintas negara dengan teknologi informasi yang sangat canggih ini juga sudah tiada batas lagi, ya, tanpa batas. Lalu apa menurut atau faktor-faktor pendorong globalisasi? Yaitu menurunnya batasan atau penghalang kebebasan pergerakan, mengalirnya barang dan jasa, serta modal yang terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Perubahan teknologi khususnya dalam komunikasi, proses penyampaian informasi, dan teknologi transformasi. Karena tidak ada pembatasan, membolehkan perusahaan memindahkan fasilitas produksi ke negara yang gaji atau upah buruhnya lebih rendah. Jadi banyak industri-industri yang mengalihkan perusahaan mereka ke negara-negara yang skala gajinya masih lebih murah. Nah, ini konsekuensi juga ini. Kemudian mendorong perusahaan dari negara maju memindahkan fasilitas produksinya ke negara berkembang yang peraturan dalam melindungi buruh dan lingkungan masih lemah, ya, sehingga membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran. Lalu apa saja ciri-ciri globalisasi? Yang pertama adalah pudarnya konsep ruang dan waktu, ya. Kemudian pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda menjadi saling
ketergantungan. Kemudian peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, ya. Jadi adanya interaksi kultural budaya melalui media-media massa, ya. Ini banyak contohnya, misalnya televisi, musik, film, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, ya, dan makanan. Baik, demikian yang kita sampaikan di pertemuan kali ini. Apabila saudara ada pertanyaan, silakan disampaikan ke purjianto295@gmail.com. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.